Selalu semangat lagi ya. Baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Baru yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia, Tuhan yang Maha Esa. Siapa tahu itu contoh sifat-sifat dari sila pertama. Contohnya, rajin beribadah, Bu. Apa? Rajin beribadah. Sila makan dengan apa itu kalau sila pertama itu? Intangan, Bu. Nah, terus sila kedua, sila makan apa? Nanti tuh kalau dari sifat-sifatnya itu cuma ke depan siapa yang bisa edukasi Nadira. Sila kedua, santai dulu. Baru sila ketiga, mohon izin dulu. Nah, sila keempat, banteng dulu. Baru sila kelima, Ida. Sila keempat dengan apa? Coba siapa yang pertama itu dari sikap-sikap dari masyarakat Pancasila itu siapa yang tahu? Itu mesti depan. Contohnya kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu. Tadi kan bilang titik apa? Dibilang basic kan menghargai agama kan? Basic. Ada yang lain tahu? Ada yang lain? Coba siapa yang pertama lagi dulu? Oh, Nadia. Baru siapa lagi? Buka siapa dulu? Tapi ini sudah dalam sila kedua ya. Sila ketiga.
sila pertama ketuhanan Indonesia itu sikapnya saling menghormati antar umat beragama dan tidak memaksakan kehendak atau agama orang lain. Nah, sebagai kamu dulu yang beragama Islam ini, gimana kamu cara menghargai teman-teman kamu yang Kristen ini? Cara menghargai lalu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak melakukan diskriminasi. Diskriminasi ini kan contohnya kayak pembunuhan, lalu membuli, itu kan tidak boleh. Siapa di sini yang pernah kayak terkena, maksudnya mengalami pembulian dari teman-teman? Saya, Bu. Dibully karena apa itu? Karena dulu saya berteman dengan orang yang dibully. Jadi saya berteman dengan dia, saya yang dibully, Bu. Gitu, Bu. Terus kamu tahu nggak? Lama, Bu. Tapi kami dihajar, Bu. Gara-gara kamu gitu. Kamu ada sembunyi-sembunyi gitu melawannya, atau langsung barbar gitu di kelas, gitu ngomong gitu. Gak pernah, Bu. Gak pernah berani. Tapi nangis kalau dulu. Makasih katanya gitu. Dan coba kamu di situ Shopee, apakah itu bagus responnya? Bagus. Benar tidak boleh. Tapi saya cuma teman, Bu. Yang dibully ini Nggak juga, orang deh jelasnya. Kalau orang berbuat tidak baik, kalau kata Bapak harus kita balas. Kita masih benar dan pas. Betul gitu. Ada yang benar-benar Kalau menurut pendapat itu apa, Bu? kan nih, kalau misalnya kamu di Shopee, kalau kamu kena begini ya udah sabar gitu. Kalau sebenarnya biasa juga lah, Bu. Sebagai kamu lah, agama kan itu kan tidak boleh apa? Maksudnya mengasihi musuh gitu loh. memang tidak boleh, tapi kan Jangan terlalu jangan terlalu sekali. Maksudnya jangan cuma jangan misalkan itulah. Lalu sila ketiga, persatuan Indonesia, menjaga kerukunan dan persatuan dengan tidak membeda-bedakan suku, ras, atau golongan. Bergotong royong menyelesaikan pekerjaan yang sulit bersama-sama. Seperti di lingkungan kita kan, itu kan sering ada cuma sekiranya kemudian kita itu mengadakan gotong royong yang diajukan dari kepala desa. Siapa yang ada di situ di setiap desa? Setiap hari apa gitu membersihkan lingkungan, hari Selasa, hari Jumat, siapa ada gitu di desanya? Tidak ada. Iya. Lalu sila keempat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu contohnya tidak memaksakan kehendak orang lain. Di setiap diskusi, siapa pernah menjadi pemimpin diskusi? Ketuanya. Supaya kita kan di kelas ini ya, ketuanya basic kan. Nah, setiap ada gitu yang diajukan, maksudnya setiap rapat gitu lah kan, menyatakan pendapat. Apakah kamu menghargai pendapat teman-temanmu? Harus lah, Bu. Jangan menjadi pemimpin apa? Iya. Contohnya pendapat Madia, tiba-tiba ditolak si ketua. Gimana tuh? Ya, itu nggak boleh langsung ditolak, harus disoalkan dulu buat teman-teman lain. Itu biar menjaga kan, biar tertib kan di diskusi itu. Terus yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ contohnya itu bersikap adil, kalau juga dengan diskusi keadilan bersikap adil.
adil, lalu menjunjung tinggi dan kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Masih semangat ya ini? Semangat Bu. Usah lepas sedikit ya. Lanjut kita ke alasan penting dalam menerapkan sikap Pancasila. Siapa yang tahu? Messi coba. Kenapa pentingnya itu sikap dari semua yang kita bahas tadi? Kenapa itu penting? Itu penting agar terciptanya lingkungan yang harmonis, aman, sahabat apa itu. Lalu dari sila-sila itu siapa yang dari sila itu kan udah ada tadi itu bisa kita tahu mengapa itu penting sikap sesuai Pancasila itu. Coba siapa? Audi. Tadi kan Messi udah situ dinyatakan sikap yang sesuai dalam Pancasila itu baru Audi lah. Itu kan menjaga persatuan dan kesatuan kan udah dari sila kita itu dari sila Pancasila lebih sila. Setelah tadi kan kamu lah ketua diskusi ketua sini dari ini kan bisa bikin ya. Dari situ kan kita tahu alasan sikap Pancasila itu membangun rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan di jelas ini kan ada lalu menjadi pedoman moral dan etika. Di sini Pancasila memberikan arahan moral dalam segala aspek kehidupan, termasuk tutur kata dan perilaku yang berbudi pekerti hukum. Nah, dari yang ibu jelaskan tadi, kalau sudah paham, tidak bisa Pancasila. Coba tadi siapa yang maju yang ibu bilang ada edukasi permen. Pancasila. Edukasi enggak. Next time kalau ada yang ibu suruh maju ya, jadi kan dapat permen. Nah, kalau gitu. Thank you. Ainda. Sekian pembelajaran di pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Misi.